Setiap minggu kita datang lebih awal, menyusun kursi, menyiapkan sound system, merapikan tempat, semua dikerjakan dalam waktu yang terbatas. Karena tempat ini dipakai bergantian, persiapan baru bisa dimulai setelah lewat tengah hari. Seringkali semuanya terasa mepet, tenaga terkuras, pelayan dan majelis harus terus bergerak cepat. Namun di tengah semua keterbatasan ini, Tuhan tetap bekerja. Jemaat terus bertumbuh, keluarga-keluarga terus datang, anak-anak tetap belajar dan beribadah, pelayanan terus berjalan, dan setiap minggu kita melihat bahwa Tuhan sedang memelihara gerejanya. Seperti firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kadang pertumbuhan datang bersama tantangan. Kadang iman melangkah lebih dulu, bahkan sebelum semuanya terasa siap. Hari ini, Tuhan membuka sebuah kesempatan bagi kita. Ada peluang untuk memperbaiki atap tempat ibadah ini, agar dapat dipakai dengan lebih stabil ke depan. Ini bukan sekedar perbaikan bangunan, ini adalah kesempatan untuk menyiapkan ruang bagi ibadah, pertumbuhan, dan pelayanan gereja ke depan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana? Apakah saudara sudah melihat liputan yang barusan? Kita lihat sama-sama bahwa ada bangunan yang perlu diperbaiki, atap yang bocor. Oleh karena itu, gereja GJI World Light Ministry berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kenyamanan jemaat dalam beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama kita boleh bergotong royong untuk memperbaiki atap dari bangunan tersebut. Karena itu, mari kita melangkah bersama dalam doa, iman, dalam kesatuan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang rindu ambil bagian. Ini perjalanan kita bersama, ini kesempatan kita bersama, dan ini pekerjaan Tuhan yang boleh kita respons bersama. Mari ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk kehormatannya Pak Gembala, Pak Pendeta Yusuf Tarigan, kawan lama gitu. Sudah lama ketemu bersama dengan Ibu. Juga tadi dikenalkan salah satu anak mantu beliau, rupanya saya pernah mengajar dulu di Semak 2 BPK Penabur ya, pada waktu itu. Saya di BPK itu 30 tahun, hampir 40 tahun. Kemudian resign dari BPK, lanjut waktu itu untuk mengajar di STTAI sebagai dosen Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia di Surabaya. Pak Tarikan di sana, kemudian sudah pensiun juga karena usianya kan batasnya hanya 65 tahun, masanya udah lewat jadi udah pensiun. Saya punya 1 istri, punya 3 anak, punya 3 cucu. Cucunya kelas 5, kelas 4, kelas 3. Cucu saya kalau ketemu mesti meluk gitu ya. Panggilannya tuh, opa, dia lari mesti dipeluk. Cucu saya yang pertama beratnya 48 kilo. Waduh, berat sekali saudara. Jadi kalau dipeluk dia harus pasang kuda-kuda. Kalau enggak bisa jatuh. Yang kedua, ketiga, perempuan cukup langsing, jadi cukup aman kalau dipeluk mereka. Saya melayani di Gereja Kasih Anugerah yang ada di Ciamplas. Movementnya namanya Bandung City Blessing atau City Blessing, juga mengembalakan di Palu City Blessing, Sulawesi Tengah.
Jadi kita punya gereja di sana, kami juga punya misi di Donggala, di pabrik sawit itu. Dan dua-dua gereja ini sedang membangun, Pak Tarikan. Sedang membangun, kita mendapatkan surat izin itu 9 tahun, saudara. Kita terus berusaha untuk maju terus, karena dalam moto kami, maju tak gentar, mundur gemetar. Jadi maju terus. Dan pada tahun ini kita mendapatkan PBG, jadi persetujuan bangunan gedung untuk dibangun. Kita undang wali kota untuk melakukan peletakan batu pertama, besoknya di demo. Besoknya di demo, langsung di demo, kontan di demo. Nah, di demo kita juga berkumpul lagi, kita berdoa lagi. Terakhir, yang kemarin ketua panitia kita itu dari Tapanuli, Simangunsong, warga Simangunsong. Nah, jadi cukup berani untuk itu, dan akhirnya kemarin kita sudah mulai lanjut lagi. Gitu, perkenalan dulu, saudaraku. Pada kesempatan ini untuk Gereja Jemaat Allah Indonesia tentunya. Jadi tadi saya dengar-dengar memang rupanya sinodenya ada di Medan ya, Pak Tarikan ya. Ada di Medan. Puji nama Tuhan. Baik saudara, tema yang diberikan adalah pada kesempatan ini mengenal Kristus lebih dalam. Saya percaya kita semua sudah mengenal Kristus. Ada yang mengenal Kristus baru 1 minggu, saudaraku? Boleh angkat tangan kalau ada yang baru 1 minggu. Puji Tuhan, 1 bulan. Haleluya. Oh 1 bulan, ada yang 1 bulan. Oh 1 bulan kenal sama yang di sampingnya ya, bukan sama Yesus ya. Puji Tuhan. 1 tahun, puji Tuhan lah. Kelihatannya sudah lama kenal. Saudara, saya ingin katakan begini, kalau kita ingin berjumpa dengan seseorang, kemudian kita ingin mengenalnya lebih jauh, tapi kita baru pertama kali akan mengenal orang itu, kemudian kita janjian waktu untuk ketemu, itu biasanya dan itu yang kita harapkan, biasanya kita sertakan juga dengan doa supaya kita bisa ketemu tepat pada waktunya. Kemudian pada waktunya belum berjumpa, kita menjadi deg-degan gitu saudara. Tetapi setelah kita ketemu, wah luar biasa, kita kenalan, kemudian kita ingin lanjut kenal lebih jauh, dan ingin lebih dekat lagi, dan ingin lebih mengenal lagi. Tapi coba kalau kita sudah mengenalnya 30 tahun, 40 tahun sudah. Tahun ini saya ulang tahun pernikahan ke-41 loh. Ya baru lah ya, dibandingkan dengan yang 50 tahun lah ya. 41. Udah kenal sama istri. Tapi rasanya tidak sekangen-kangen dulu gitu loh. Tapi jangan salah paham, saudara, bukan berarti nggak cinta ya. Cinta banget sih saudara. Tapi kangennya tuh nggak kayak dulu. Kenapa? Soalnya makin kesini itu, ini mumpung nggak ada istri saya, kita omongin sih. Makin kesini itu makin cerewet sih. Apa aja diomongin lah. Ya baju, ya rambut, ya apa. Ini rambutmu udah mulai jarang, ya udah mulai sedikit. Nama saya kan harusnya jadi Agus gitu. Agak gundul sedikit. Jadi aku sudah mulai rambut itu sudah mulai kurang gitu ya. Jadi ya, tapi memang dia orang yang teliti, saudara. Orang yang teliti. Nah, saya bilang, loh kalau dikasih tahu nanti dibilangnya cerewet. Oh, memang cerewet, mau gimana gitu ya. Tapi kalau enggak kan bagaimana? Ya oke, terima kasih lah, thank you sudah dikasih tahu. Dan yang saudara tahu, sudah sekian lama itu kadang-kadang nilai pertemuan, nilai perjumpaan itu menjadi berkurang maknanya dibanding pertemuan yang pertama. Saudara. Pertama kali saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pada waktu itu.
Saya didoakan, saya mendapatkan waktu itu karunia untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, dan hidup saya diubahkan. Tetapi bagaimana setelah perjalanan sekian tahun? Apakah yang disebut dengan cinta yang mula-mula dalam kitab Wahyu itu masih ada, atau masih berfungsi, atau masih beroperasi, atau sudah mulai terkikis karena sesuatu yang biasa? Sesuatu yang biasa, saudaraku. Nah, demikian pula dengan tema kita yang sore hari ini kita akan belajar bersama, saudaraku, tentang mengenal Kristus lebih dalam. Pada waktu kita cinta pertama, wow, dahsyat. Tetapi sudah beberapa lama kita anggap biasa. Di sebuah KKR, saudaraku, banyak orang, KKR kesembuhan, banyak orang yang datang, itu orang-orang yang sakit, memang didoakan ingin sembuh. Tahukah saudara, dari saya buat untuk ilustrasi saja, dari 20 orang yang datang, 15 yang disembuhkan itu adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka disembuhkan. Yang 5 itu ada yang sembuh, ada yang tidak. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kok bisa terjadi seperti itu? Selidik punya selidik, beberapa kali KKR saya sering melihat dan mengamati, ternyata memang orang Kristen itu sudah biasa. Biasa apa? Kalau sakit itu biasa tidak ada mujizat, saudara. Mujizat dalam pengertian mujizat dalam tanda petik ya. Sudah biasa tidak ada mujizat. Sedangkan orang yang tidak percaya Yesus begitu datang menggebu-gebu dengan pengharapan full, dan dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, pada waktu didoakan belum ditumpang tangan sudah mengalami kesembuhan. Apa makna yang bisa kita ambil pelajaran dari dalamnya, saudaraku? Bahwa kerinduan yang begitu mendalam itu sangat diperlukan supaya Tuhan dapat melakukan fungsinya sebagaimana seharusnya firman Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Ya. Baik, saudaraku. Dan hubungan lebih penting daripada agama atau agamawi. Saudara, siapa yang sudah pernah mendengar tentang orang Farisi, saudaraku? Belum pernah dengar. Saya bicara sama saudara loh. Halo? Siapa yang belum? Sudah pernah dengar kan orang Farisi? Orang Farisi itu dikenal dengan orang yang hipokrit, atau orang yang munafik. Orang yang kelihatannya formalitasnya sangat baik, tetapi banyak firman yang tidak dilakukan. Dan dia menjaga hidupnya sedemikian rupa sampai suatu saat Tuhan Yesus melakukan kritik yang tajam. Kehidupan mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Artinya dari luar bersih, tapi dari dalamnya adalah tulang-tulang. Yang ada adalah kematian, bukan kehidupan. Dia ahli teologi, saudara. Dia mengerti firman Tuhan. Tetapi ketika yang benar itu datang, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak mengenalinya bahwa itu yang datang dari surga. Ya. Tapi saya percaya kita semua di sini adalah pelaku daripada firman Tuhan. Tadi doa yang didoakan, kita tidak hanya mendengar firman, tetapi kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Baik, lanjut ya, boleh dilanjutkan. Nah, bacaan firman Tuhannya dari Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 10. Ini berbicara tentang kebenaran dan iman di dalam Yesus. Jadi konteks ini berbicara tentang kebenaran dan iman di dalam Yesus. Ya. Ayat yang ketujuh begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi,
Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu aku yang bernama Saulus, dengan otoritas, dengan jabatan, dengan sumber daya, semua orang memberikan hormat dan siap untuk melayani apa yang diperintahkan oleh Saulus. Bahkan pemberitaan kabar baik pada waktu itu dialah yang pertama kali, dan yang kesekian kali, dan yang seterusnya. Dia melarang dan melawan. Bahkan dia yang membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi setelah dia kenal Yesus, dia katakan rugi yang dulu itu. Dihargai orang iya, dihormati orang iya, dilayani orang iya, disediakan, difasilitasi iya, tetapi rugi. Sekarang ini jauh lebih berharga. Jadi bagaimana kita mengenal Yesus sekian lama ini, setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, dengan waktu-waktu yang kita sediakan dan kita berikan untuk Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berharga. Itu poinnya, saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kata rugi disebut lagi di sini. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Kehormatan, orang yang segan, orang yang melayani, orang yang memberikan fasilitas semuanya, semuanya itu dianggap rugi. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Siapa sih yang sampah akan disimpan-simpan? Sampah pasti akan dibuang. Saya sih jujur, saudaraku, kalau dalam keluarga yang bagian buang sampah itu saya. Karena itu tadi, kalau enggak istri saya protes. Pak Tarikan protes di istri saya. Ini bau apa ya? Saya udah ngerti lah. Kalau dia ngomong begitu aja saya udah ngerti. Kalau saya nggak ngerti, nggak dimasakin, saudaraku. Loh, bukannya nggak bisa makan di luar, akan kehilangan makna kalau nggak makan bareng-bareng. Maka pagi-pagi saya lihat, bangun pagi, saya lebih dulu bangun pagi, buang sampah. Sudah menjadi tugas, daripada ribut, saudaraku. Dia punya tugas yang lain, ya. Itu nggak perlu diributkan lah masalah sampah. Jadi sampah itu perlu dibuang, seperti Paulus menganggapnya sampah, artinya dibuang jauh-jauh, tidak menjadi bagian lagi dalam kehidupannya, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku, bukan karena aku. Dia muridnya Gamaliel. Kalau sekarang ya mungkin seorang profesor dalam ahli teologi begitu, yang memberikan pengajaran begitu clear, begitu bagus, reputasinya diakui oleh banyak orang, dan dia termasuk murid yang sangat dikenal. Ya. Jadi bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi anugerah, saudara. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Ya, saudaraku hafal semua lagu ini. Penyertaanmu Tuhan. Jadi semua karena anugerah Tuhan. Kemarin saya pergi diantar sama anak saya, nomor 2, saudaraku. Pergi ke Jawa Timur. Saya bilang, udah kita naik kendaraan sendiri aja. Naik kendaraan sendiri, saudaraku. Sampai di Semarang. Itu pada waktu belokan, ada truk. Truk itu nggak pakai tanda, nggak pakai rating gitu ya. Nggak ada sign-nya.
ini tiba-tiba truk itu pelan-pelan ke kanan. Nah, anak saya ini sudah terlanjur kenceng. Naik mobilnya sih kecepatannya hanya 40 km per jam, sisanya. Berarti dari 200 berapa itu? Lihat di monitor di HP itu 153 km per jam. Kalau 153 di HP, itu di mobilnya tuh lebih kenceng, saudara. Kamu mau ngejar apa? Itu loh Pak, mau ngejar BYD katanya. Mobil listrik BYD, saudara. Ngapain ngejar? Udah kalah lah, nggak usah. Itu dulu ada gudang garam yang suka saya baca mobilnya, utamakan keselamatan, kan gitu ya. Udah jangan buru-buru. Untung kita mau berangkat udah berdoa, saudara. Udah berdoa. Tapi maksudnya setiap kita berangkat sih berdoa sih, saudara. Memang berdoa itu kan penting ya. Kita udah berdoa dulu, kita serahkan kepada Tuhan. Itu hampir aja tuh truknya ke kanan nggak ngasih tanda. Terus perbaikan jalan itu juga nggak ada tandanya. Biasanya kan hati-hati, kurangi kecepatan. Ini nggak ada. Di jalannya yang berbelok. Jadi kalau saudaraku pernah mau masuk ke Semarang, itu kan jalannya agak muter dulu gitu. Saya pikir Tuhan terima kasih. Itu karena kita kenal sama Tuhan dan Tuhan itu baik, saudaraku. Kita nggak sengaja, kita memang nggak mau ini. Udah gitu saya bilang, anak saya namanya kan Misael, udah tenang aja lah. Oh siapa katanya gitu. Itu ciut hati saya sempat deg-degan sekali, saudaraku. Jadi saya nggak boleh nyetir kalau keluar kota sama anak saya. Saya nggak tahu alasannya kenapa, padahal saya punya SIM, saudaraku. Ya, polisi aja nggak ngelarang saya, anak saya ngelarang saya. Jadi anak saya lebih dari polisi, saudaraku. Puji Tuhan, anugerah Tuhan, amin. Ya, yang ke-10 sekarang. Ini yang menjadi perhatian kita. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kata dia dan nya menunjukkan kepada Yesus. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, nggak gampang orang menghadapi kematian. Saya pernah punya jemaat, kita lawat, kita doakan. Dia bilang begini, Pastor, saya kok takut ya? Udah takut kenapa? Takut mati. Kalau malam tuh saya takut sekali. Usianya pada waktu itu memang sudah usia emas juga, sudah 70 lebih gitu. Terus kita doakan ya, semua serahkan sama Tuhan. Ya, justru kematian itu adalah sebuah awal kehidupan yang baru ketika kita betul-betul mengenal Tuhan, dan itu akan menjadi perjumpaan yang lebih nyata dengan Tuhan. Dan setelah kita doakan, waktu itu dia lebih tenang dan memang pada akhirnya dia pulang ya ke rumah Bapak, saudaraku. Tapi inilah, jadi kematian di dalam Tuhan ini merupakan bagian yang penting. Sampai dengan ayat yang ke-10, dan kita lihat maknanya dari semua ini. Ada 4 hal yang kita mau lihat bersama, saudaraku. Baik, kita bisa lanjutkan. Makna yang pertama, mengenal Dia. Mengenal Dia itu pengenalan secara pribadi. Pengenalan secara pribadi, kemudian setelah kenal secara pribadi, saudaraku, kemudian intim, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan setelah intim, Tuhan itu nyata, bukan sekedar tahu secara teori, nyata. Pak Gembala mungkin sempat kenal Pastor Percy James Noah ya, dari Afrika Selatan, pernah ya? Dia kan dipakai profetik ya. Saya tuh belum kenal, saya kenalnya baru bulan lalu di Palu. Jadi ada teman yang mencoba menghubungkan, saya juga belum kenal gitu. Saya cari ini bagaimana untuk hamba Tuhan ini, saudaraku. Kemudian, wah memang dari pengajaran oke. Kemudian profetik ya nggak tahu lah gimana nanti.
Kita tuh baru pertama kali ketemu, dia buka pintu gereja, saya lagi nunggu dia udah senyum kayak orang kenal udah lama gitu. Pastor Noah ini, saya dipeluk, badannya tuh lebih gede dari saya, saudara. Kebayang kan, badan saya yang krempeng ini dipeluk sama dia yang begitu gede. Itu ada penatua saya yang agak khawatir nih, Pastor, are you okay? Oh ya oke, nggak apa-apa. Dan dia langsung menyampaikan beberapa profetik pesan Tuhan. Dan saya pada waktu itu sedang mengalami pergumulan, dan dari pesan itu ya saya diberkati, artinya ya mendapatkan support yang baru untuk diingatkan kembali. Nah, saya lihat orangnya jauh lebih muda dari saya, usianya baru berapa? 54 tahun. Saya tanya, berapa usianya? 54 tahun. Nah, dari situ saya katakan, sudah kalau ngundang pastor ini jangan di khotbah ya, ngundangnya di pelayanan doa, karena dia nubuatin satu-satu, person to person, satu-satu. Dan saya cek semua, saya minta rekamannya semua. Kemudian saya cek ke semua yang dikasih nubuatan itu, dia katakan akurat, oke, akurat. Tapi di atas semua itu, pegangan utamanya adalah firman Tuhan. Jadi mengenal akan dia, ayatnya kita lihat saudaraku. Ayat firman Tuhan. Di Lukas 1 ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, Zakaria dan Elizabeth, mereka pasangan suami istri yang sudah umur, dua-duanya sudah lanjut usia, tetapi mereka menginginkan, merindukan ada anak di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab lewat malaikatnya. Dan ketika malaikatnya memberitakan, jawaban Zakaria, bagaimana aku tahu? Dengan kata lain, aku meragukan. Kenapa ragu? Aku sudah tua, istriku juga sudah tua. Di sini di bahasanya lanjut umurnya. Jadi dia nggak percaya. Saudara sempat tahu ceritanya secara keseluruhan. Akhirnya Zakaria waktu mau melayani Tuhan, dia nggak bisa bicara. Dia bisu selama 9 bulan 10 hari karena ketidakpercayaannya. Begitu anaknya lahir, yang bernama dan diberikan nama Yohanes Pembaptis, pada waktu lahir akhirnya dia dituntun oleh Tuhan, dia dipenuhi kuasa Tuhan, dia menyampaikan nubuatan. Walaupun dia melayani Tuhan, proses pengenalan akan Tuhan tidak menjadi otomatis. Seorang pelayan Tuhan yang sudah bertahun-tahun tidak otomatis dia mengenal Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berikan kesempatan, baru dia mengerti, oh, apapun kondisiku, usiaku, manusia mengatakan tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka itu akan terjadi. Walaupun usianya sudah lanjut, usianya sudah emas. Saudara, kalau saya naik kereta itu dapat diskon 20% karena usia. Ya, saudara yang belum 60 nggak dapat diskon. Tapi saya tidak senang juga naik kereta karena terlalu lama. Saudara, Bandung Surabaya gitu ya, bisa 11 jam gitu ya. Kalau naik pesawat bisa cepat, tapi di Bandung Surabaya belum ada. Walaupun mau dibuka kan tanggal 17 ini. Saya buka kemarin di Traveloka, wah ada Bandung Surabaya. Tiketnya waduh mahal banget. Terus dibawa muter-muter dulu, Pak Tarigan, bawa muter ke Lampung dulu. Terus kemana dulu baru ke Surabaya besoknya. Oh pantesan. Ya, siapa yang mau begitu saudara? Oke. Jadi walaupun dia sudah tua, tidak terlambat untuk diproses pengenalan akan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Siapapun saudara pada saat ini,
Tidak ada yang terlambat untuk belajar mengenal Tuhan. Yang kedua, saudaraku, poin yang kedua. Poin yang kedua, ini berbicara tentang new life, hidup yang baru, kuasa kebangkitannya. Poin di sini adalah mengalami hidup yang baru yang dipulihkan, dibebaskan dari dosa, dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Suatu saat ada seseorang waktu itu membunuh orang lain, saudaraku. Inisialnya saya sebut aja, A membunuh B. B ini punya keluarga dan seterusnya. Kemudian A masuk dalam penjara. Ketika A masuk dalam penjara, di penjara selama 16 tahun. 16 tahun di penjara, saudaraku. Akhirnya dia keluar. Tapi B ini punya anak. Anaknya ini berusaha, punya usaha. Anaknya ini nggak dendam, saudaraku. Anaknya ini berbuat baik, menolong A untuk diberikan pekerjaan. Tetapi suatu hari, karena situasi, namanya pekerjaan kadang-kadang ada kesalahan dan keliruan, ditegur nggak terima, si A ini kambuh lagi, dibunuh anaknya ini. Anaknya si B ini, sebut si C ini dibunuh. Artinya apa? Dia tidak pernah belajar dalam hidupnya untuk berubah. Dia tidak pernah bertobat. Tetapi apa yang kita pelajarin ini tentang prinsip bagaimana kuasa kebangkitannya itu sanggup mengubah pola hidup yang lama menjadi baru. Nah, berapa sering kita yang sudah orang Kristen lama, ini contoh-contoh kecil di lampu merah itu loh, saudara. Kadang-kadang ya, wah kita udah terlambat ini, sudah tahu lampu merah diterobos, atau jangan lampu merah lah, lampunya hijau, udah kuning itu kan tanda kan harusnya di rem. Ini gas loh yang ditekan, saudara. Merah di tengah, tapi sudah tahu kan, bablas. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin, saudaraku. Tidak ada. Apa? Tidak ada yang ngaku? Bukan, tidak ada. Tidak ada, saudaraku, di sini. Ya, hal-hal kecil banyak itu kita alami begitu. Kita di klakson orang aja bisa marah, begitu kan, dan seterusnya. Berarti hidup baru ini perlu dihangatkan kembali. Cinta mula-mula ini perlu dibangun kembali dan dipulihkan, dibebaskan dari dosa dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Next ayatnya. Nah, ini kisah para rasul, Paulus sendiri. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dan langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini awal pertobatan Saulus. Begitu Saulus bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Dia tidak serta-merta diterima oleh para rasul yang lainnya. Dia butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk dia pada saatnya diterima. Tapi bagi Paulus nggak masalah. Seperti ayat yang tadi di Filipi, itu semua aku anggap rugi dulu. Sedangkan aku sekarang tidak diwarok, tidak disapa, tidak diterima oleh para rasul, ya nggak masalah, karena yang aku layani Yesus. Masalah. Saudaraku, saya ada jemaat di Palu. Pada waktu dia masih remaja, waktu dia melayani di pelayanan dancer, suatu saat dia protes. Di dancer itu ada 2 hal. Satu, waktu lagu worship. Yang kedua pada waktu lagu praise. Pada waktu lagu worship itu apa yang dilakukan itu lebih simpel ketimbang lagu praise. Pada waktu lagu praise dia diminta mundur untuk jangan maju karena pelatihnya, coachnya itu bilang begini, Dek, kamu belum bisa
untuk menyesuaikan dengan gerakan itu. Kamu belajar lagi ya. Dia nggak terima loh, saudara. Dia nggak terima diadukan ke orang tuanya. Orang tuanya nggak mempan diadukan ke tantenya. Tantenya datang ke pelatihnya. Terus nggak mempan lagi datang ke penatua. Penatua nggak mempan datang ke pastornya, ke gembalanya. Ya waktu datang ke gembala ya kita kasih tahu bahwa siapapun yang melayani Tuhan itu melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi kalau melayani Tuhan bukan ego kita yang kita majukan, tetapi bagaimana kita betul-betul merendahkan hati untuk melayani Tuhan. Setelah kita berikan panjang lebar, dengan proses beberapa waktu, akhirnya mau terima serah. Ya, kadang-kadang pelayanannya itu menjadi masalah. Kenapa bukan Tuhannya? Makanya kalau orang mencari pelayanannya akan bermasalah. Tapi kalau cari Tuhannya lalu melayani beda. Amin saudara? Puji Tuhan. Nah, Paulus akhirnya dia menyadari bahwa di dalam Kristus itu sesuatu yang sangat berharga bagi dia. Next, lanjutnya. Yang ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Setiap kita pasti nggak suka lah yang namanya menderita, ya. Tapi penderitaan itu, saudara, kalau kita tahu, penderitaan itu mempersiapkan kita, membentuk kita menjadi yang lebih baik dan menjadi yang terbaik. Rela memikul salib dan menanggung kesusahan demi nama Kristus dan Injil. Untuk menjadi juara dalam kejuaraan, saudaraku, semua orang itu berani membayar harganya. Saudaraku, bintang World Cup yang kemarin baru selesai, yang dimenangkan oleh Spanyol, saudaraku, siapa yang menjadi favorit saudara? Oh, saudara nggak banyak nonton ya? Yang nonton hanya saya dengan Pak Tarigan. Oh, Bapak nonton juga ya? Siapa Pak favoritnya? Siapa Pak? Wah, luar biasa itu. Ada lagi favoritnya yang lain, saudaraku? Oh, nggak seneng bola ya. Saudara senangnya badminton sih ya. Nggak apa-apa juga sih. Tetapi semua tadi yang disebut tadi itu latihannya luar biasa. Apalagi yang dari mana itu ya? Yang dari miskin itu siapa ya namanya? Yang dari nggak punya, yang lagi terbatas. Kemudian dia mau beli pesawat malah nggak jadi, akhirnya dibelikan beberapa bus. Kemudian dia tanya sama mamanya, "Ma, gimana? Nggak apa-apa kalau memang kamu mau beli bus. Karena kalau pesawat hanya dipakai keluarga sendiri, tapi kalau bus untuk anak yatim piatu, untuk semua, hatinya luar biasa dan hatinya rendah hati juga dia. Dia pernah berpindah ke beberapa tim dari Spanyol ke Inggris, kemudian ke beberapa lagi, saudaraku ya. Siapa namanya saudaraku? Ada yang ingat? Bukan Pak, ada satu lagi Pak namanya. Iya itu, betul Pak. Dia luar biasa memang. Ya. Bagi yang nggak tahu biar cari tahu sebenarnya. Itu kisahnya luar biasa, bagus, sangat mengesankan. Dia dari keluarga yang sangat terbatas sampai dia menjadi orang yang kaya raya. Dia nggak sombong, orang yang rendah hati. Kemudian dia wujudkan kehidupannya itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi membayar harganya itu luar biasa. Jadi poin penderitaan itu sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang positif, bersediakah kita membayar harga untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, ayatnya Esther, saudaraku. Esther 2:12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai.
serta lain wangi-wangian perempuan. Siapa yang pernah pergi ke skincare, kemudian dirawat wajahnya? Ya, nggak usah angkat tangan sih saudaraku ya, nggak usah angkat tangan. Saudara mungkin pernah. Berapa lama sih dirawat di situ? Ada programnya yang 3 bulan, ada programnya yang 6 bulan, ada yang programnya 1 tahun, ada yang program seumur hidup. Ada kan saudara? Saudara seperti nggak pernah aja di sini. Minimal mengangguk lah saudara. Ini 6 bulan, 2 kali 6 bulan, itu bukan seperti dirawat di skincare. Yang 1 minggu sekali, ini hampir tiap hari. Dia harus menyangkali dirinya. Ini awal dari seorang Esther yang dipanggil Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Tetapi suatu saat ada kegerakan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Haman, ingin memusnahkan umat Tuhan pada waktu itu. Dan dia memprovokasi, dia siapkan tiang gantungan untuk menggantung yang namanya Mordekai, paman dari Esther ini. Dan umat Tuhan terancam pada waktu itu. Lalu Mordekai sampaikan kepada Esther, Esther, sekalipun kau nggak peduli dan kau ada di istana, jangan kira engkau akan selamat. Sekarang coba sampaikan kepada raja, ada undang-undangnya. Kalau raja nggak memanggil dan orang datang itu bisa dihukum karena melanggar hukum. Tapi Esther mengatakan, oke, kita puasa 3 hari dan aku akan mencoba untuk menghadap raja. Kalau aku mati karena itu, biarlah aku mati. Ini sebuah komitmen yang luar biasa. Yang tadinya gadis biasa, yang ada di benteng Susan, kemudian masuk ke istana, menggantikan Wasti pada waktu itu. Dan dia diproses sedemikian rupa. Dari sekian banyak yang diseleksi, maka raja mempunyai belas kasihan dan jatuh hati kepada Esther. Dan ketika suatu saat raja sedang duduk, Esther jalan-jalan di halaman, raja melihat, lalu raja memanggil Esther, Ratu Esther, apa yang kau lakukan? Setengah dari kerajaan aku akan berikan kepadamu. Bukannya dihukum, malah diberikan kesempatan yang dia tidak pernah pikirkan. Firman Tuhan katakan, yang tidak pernah aku dengar, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, yang tidak pernah aku lihat, itu semua yang diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi dia. Ini terjadi pada Esther. Proses pengenalan Tuhan itu ternyata ada harganya, saudaraku ya. Puji Tuhan. Next. Yang keempat, serupa dalam kematiannya. Ini bagian yang terakhir, menyangkal diri, mematikan hawa nafsu duniawi, dan menyerahkan kehendak ego sepenuhnya. Ini masih ayatnya di Esther. Silakan dibuka. Tadi sudah sempat saya singgung. Next. Ya, ini Esther mengatakan, kalau aku harus mati, biarkan aku mati. Dia sudah nggak mikirin hidupnya lagi. Maksudnya bukan tidak mengurus hidupnya, urusan hidup dan mati itu adalah urusan Tuhan. Yang terakhir, renungan kita, saudaraku, next, berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seberapa sering kita mengambil waktu untuk melakukan saat teduh? Ini hal yang sederhana saja, saudaraku. Apakah kita sering melakukan saat teduh atau kita lewat, saudara? Saat teduh kita berdoa kepada Tuhan. Begitu bangun pagi, apa yang kita lihat? Apakah yang pertama HP, saudaraku? Oh iya Pak, kan saya lihat HP, baca firman Tuhan. Oh bagus, ya, bagus. Tapi begitu lihat HP, apa yang dilihat, saudara? Ya tidak salah sih, saudara. Kalau saudara betul-betul untuk merenungkan firman Tuhan, saudara mendengar khotbahnya Pak Gembala, kan ya? Ada khotbahnya yang dibagikan, kita dengar, kemudian kita baru melakukan aktivitas puji nama Tuhan. Saat teduh itu sangat penting, itu tabungan kita
saudara, untuk kita melakukan hal yang pertama bagi Tuhan sebelum kita melakukan hal yang lain. Dan pada akhirnya kesimpulannya adalah kita masuk dalam kesimpulan, melayani Tuhan adalah satu hal, tapi mengenal Tuhan adalah memberi kesempatan kepada Tuhan seluas-luasnya untuk memimpin hidup kita. Saudara, saya ada satu orang di Bandung, tapi saya nggak usah sebutkan namanya. Dia tuh punya prinsip begini, pada waktu itu dia akan membangun rumah Tuhan, gereja Tuhan. Dia katakan begini, waktu itu dia masih nyewa rumah. Aku akan berusaha untuk membangun dulu rumah Tuhan. Itu seperti siapa? Seperti Salomo. Salomo itu sebelum membangun rumahnya, dia bangun dulu rumah Tuhan. Begitu rumah Tuhan dibangun, betul saudara, Tuhan itu nggak punya utang. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Diberkati Tuhan, rumahnya itu banyak, tanahnya itu banyak. Bukan hanya ada di Indo, di luar Indo juga ada. Jadi Tuhan itu mengenal. Tapi awal yang baik itu belum tentu akhirnya juga baik kan? Nah, yang tidak baiknya saya nggak mau ceritakan, karena orangnya masih hidup sih saudara. Ya, enggak lah. Saya berdoa supaya dia akan kembali bertobat, begitu ya. Salomo awalnya kan bagus semua. Istrinya ada berapa saudara Salomo? 30 ya? Oh 300. Waduh, terus gundiknya 700.000. Saudara kebayang nggak? Saya nggak kebayang. Jadi dia penulis Amsal luar biasa, tetapi pengenalan akan Tuhan terkikis oleh karena istrinya membawa untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi berikan kesempatan seluas-luasnya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan. Tuhan, Kau yang beracara lebih jauh. Poin demi poin Tuhan, kami telah dengar. Seperti doa di awal, kami tidak hanya bisa mendengar, tetapi kami mengingat, kami merenungkan, mengkristalkan dalam hidup ini, dan kami menjadi pelaku, sampai kami menjadi berkat, menjadi terang bagi sekitar kami. Seperti gereja-Mu ini Tuhan akan menjadi terang dunia, yaitu sekeliling kami, lingkungan kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yusuf Tarigan bersama ibu, keluarga, anak cucu mati, seluruh tim keperatuan yang ada, dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Kau cover, Engkau lindungi, Engkau jagai. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkat yang terbaik Tuhan limpahkan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah pengenalan akan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Ada harga yang harus dibayar, namun mampukan kami untuk memenangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.